Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianti dengan NIM C1K019037, kelompok 2, materi 3, yaitu uji keasaman rata-rata. Di sini saya menggunakan uji Independent Sample T-Test dengan SPSS. Kita pelajari terlebih dahulu konsep dasar uji Independent Sample T-Test. Yang pertama, uji Independent Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik, yaitu normal dan homogen. Di sini saya mempunyai hasil data belajar matematika siswa kelas A dan siswa kelas B. Data ini memiliki dua sampel yang tidak berpasangan, berbeda kelompok, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk hasil belajar matematika, langkah pertama yang dilakukan ialah kita akan membedakan kode pada hasil belajar untuk masing-masing kelas. Caranya, kita tulis kelas A dengan huruf A dan kelas B dengan huruf B. Kemudian kita beri angka 1 untuk kelas A dan angka 2 untuk kelas B. Nah, seperti inilah data yang akan diinput di SPSS-nya nanti. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Kita klik variable view di bawah sebelah kiri layar. Untuk name pada variabel 1 kita beri nama hasil, dan untuk variabel 2 kita beri nama kelas. Untuk labelnya, pada hasil kita beri nama hasil belajar matematika, dan untuk kelas kita beri nama pada labelnya kelas juga. Kemudian pada values, untuk kolom kedua, kita klik di non ini, akan muncul kotak dialog. Pada bagian value, kita tulis 1, dan label kita tulis kelas A. Kemudian kita klik add, dan seterusnya value kita tulis 2, dan labelnya kita tulis kelas B. Kemudian kita klik add dan OK. Selanjutnya kita klik data view dan kita masukkan datanya. Kemudian selanjutnya kita klik analyze. Kita pilih compare mains, pilih Independent Sample T-Test hingga muncul kotak dialog. Pada bagian hasil matematika, input pada kotak kanan tes variabel. Kita klik anak panahnya. Kemudian kita klik kelas. Kita masukkan ke grouping variabel. Kita klik anak panahnya juga. Kita klik define group. Kemudian pada grup 1 kita tulis 1, pada grup 2 kita tulis 2. Kemudian continue. Dan kita klik OK. Ya, di sini muncul input SPSS, yakni output untuk uji Independent Sample T-Test. Ada dua output. Yang pertama grup statistik, dan yang kedua adalah output Independent Sample T-Test. Output yang pertama adalah grup statistik, menjelaskan tentang statistik deskriptif dan data penelitian yang sudah kita input di SPSS-nya tadi, di mana kelas A dan kelas B jumlah sampelnya sama 22 sampel. Kemudian mean adalah nilai rata-rata untuk kelas A 68, sekian, untuk kelas B 85, sekian, dan di sini juga dijelaskan standar deviasi dan standar error mean. Kemudian selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa
kita akan mencari apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika kelas A dan kelas B dengan melihat pada tabel output independent sample t-test. Nilai signifikan untuk equal variance assume maksudnya adalah hasil dari uji parametrik, di mana pada hasil ini diperoleh signifikan to Thailand sebesar 0,000. Sebelum itu, kita baca dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test. Jika nilai signifikan to Thailand lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian, jika nilai signifikan to Thailand lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Dari hasil pengolahan data SPSS, diketahui nilai signifikannya sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan, karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.